Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita kembali dengan pelajaran matematika masih dengan materi pecahan. Nah, kali ini di materi pecahan, Ibu akan menjelaskan cara menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan berarti mengubah suatu pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Jadi maksudnya menyederhanakan pecahan itu mengubah angka pecahan yang angkanya besar menjadi angka yang lebih kecil dan tidak bisa dibagi lagi dengan angka berapapun ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan anak-anak? Nah, cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan satu angka yang sama, ya. Satu angka yang sama, ya. Jadi cara menyederhanakan pecahan itu dengan cara dibagi, ya. Ya berarti membagi pembilang dan penyebut dengan satu angka yang sama. Jadi langsung aja ke contoh soal ya. Ini contoh soal seperti ini. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Nah, di sini ada 12/6. Ya, kita mau 12/6 ini kita mau sederhanakan. Bagaimana caranya tadi? Ya, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan satu angka yang sama. Berarti 12/6 kita mau bagi dengan satu angka yang sama. Kita cari satu angka yang sama yang bisa dibagi dengan angka 12 dan bisa dibagi dengan angka 6. Angka berapa kira-kira ya? Nah, supaya nggak bingung, kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu. Angka 1 kan nggak mungkin ya. Berarti setelah angka 1 angka berapa? Angka 2. Nah, berarti kita mulai dulu dengan, kita bagi dulu 12/6 ini dengan angka 2. Ya, kita mulai dengan membaginya dengan angka 2. Tapi kita tes dulu, 12 bisa nggak dibagi 2? 6 bisa nggak dibagi 2? Nah, 12 ternyata bisa dibagi 2 kan anak-anak ya. 6 bisa dibagi 2. Nah, berarti 12/6 ini kita mau sederhanakan dengan cara membagi dimulai dengan angka 2. Dibagi dengan angka 2 ya. 12/6 kita bagi dengan angka 2. Berarti atas bagi 2, di bawah dibagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Nggak boleh di atas bagi 2, di bawah bagi 3. Atau di atas bagi 3, di bawah bagi 2. Nggak boleh. Kita harus cari satu angka yang sama ya. Dimulai dengan angka 2 dulu. Nah, 12 dibagi 2, kita langsung aja cari hasilnya. 12 bagi 2 berapa anak-anak? 6. 6 bagi 2, 3. Nah, kita ketemu hasilnya 6/3. Nah, sekarang 6/3 ini apakah bentuk paling sederhana dari 12/6? Alias maksudnya masih bisa 6/3 ini masih bisa dibagi dengan satu angka yang sama lagi enggak? Ternyata bisa ya anak-anak. Dibagi dengan angka berapa? Apakah dibagi dengan angka 2? Coba kita tes dulu. 6 bagi 2 bisa, 3 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti nggak bisa dibagi 2. 6/3 nggak bisa dibagi 2. Nah, dibagi berapa lagi anak-anak? Kalau nggak bisa dibagi 2, kita lanjut ke angka selanjutnya yaitu angka 3. Nah, kita tes dulu ya. Berarti 6/3 kita mau bagi dengan angka 3. Tapi kita tes dulu, bisa nggak? 6 bagi 3 bisa, 3 bagi 3 bisa. Bisa ya anak-anak. Jadi 6/3 ini sama-sama kita mau bagi dengan angka 3. Ya, karena 6/3 ini masih bisa dibagi loh anak-anak. Jadi bukan bentuk paling sederhana dari 12/6, 6/3 ini. Nah, kita bagi lagi kalau masih bisa dibagi nih angka ini, kita bagi lagi dengan satu angka yang sama, yaitu dengan angka berapa tadi? 6/3 ini bisa dibagi dengan angka 3. Berarti di atas bagi 3, di bawah bagi 3. Ya. Berapa hasilnya? 6 bagi 3, 2, 3 bagi 3, 1. Nah, kita lihat nih, 2/1 ini udah selesai belum? Apakah masih 2/1 ini apakah sudah bentuk paling sederhana dari pecahan 12/6? Ya, kita lihat dulu caranya. Udah selesai belum maksudnya nih? Masih bisa dibagi lagi nggak? Ya, 2/1 udah nggak bisa dibagi dengan satu angka yang sama ya. Coba misal dibagi 2. 2 bagi 2 bisa, 1 bagi 2 kan nggak bisa. Atau kita mau bagi 3, 2 bagi 3 nggak bisa, 1 bagi 3 nggak bisa. Nah, berarti 2/1 ini sudah tidak bisa dibagi dengan satu angka yang sama manapun. Nah, apakah udah selesai sampai di sini? Kita lihat dulu pembilangnya ini kan lebih besar daripada penyebutnya ya. Nah, 2/1 ini kan sudah nggak bisa dibagi dengan satu angka yang sama manapun. Tapi kita lihat dulu pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 2 kan lebih besar daripada 1. Nah, masih kita bisa bagi, berarti 2 bagi 1 ya. Kalau misalnya udah ada hasilnya ya, udah ada hasil dari pembagian ini dan hasil ini sudah tidak bisa dibagi dengan satu angka yang sama manapun,
Nah, kita lihat pembilang sama penyebutnya. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti langsung aja kita bagi 2 bagi 1. Ya. 2 bagi 1 berapa? 2. Ya. Tapi kalau misalnya hasilnya 1/2 nih. 1/2 ya. Nah, ini kan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, itu sudah nggak bisa dibagi lagi. Jadi ini udah hasil akhirnya, misalnya hasilnya 1/2. Nah, udah nggak bisa dibagi lagi. Dan 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Jadi ini hasil akhirnya kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Tapi di sini kan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dan sudah tidak bisa dibagi dengan satu angka yang sama manapun. Nah, langsung aja kita bagi langsung 2 bagi 1, 2 hasilnya. Nah, udah ketemu nih. 2 ini bentuk paling sederhana dari 12/6. Jadi bentuk paling sederhana dari 12/6 adalah 2. Jadi yang kamu ambil ini. Hasil akhirnya bukan ini, bukan yang ini juga. Bukan 6/3, bukan 2/1. Ya, paham anak-anak ya? Nah, seandainya gini, Bu, boleh nggak nih 12/6 saya nggak mau bagi 2 dan nggak mau bagi 3 karena saya udah hafal perkalian, Bu. Ini saya tahu 12/6 ini bisa sama-sama dibagi 6. Boleh nggak seperti itu? Boleh anak-anak. Nah, bisa kamu langsung bagi 6. 12/6, 6/6. Kamu mau bagi 6 karena 12 bisa dibagi 6, 6 bisa dibagi 6. Ya, berapa hasilnya 12 bagi 6? 2, 6 bagi 6, 1. Sama kan hasilnya nih 2/1 nih, sama 2/1. Nah, karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, ini kan udah nggak 2/1 udah nggak bisa dibagi dengan satu angka manapun, satu angka yang sama manapun. Nah, kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, langsung aja kita bagi 2 bagi 1 sama dengan 2. Sama kan hasilnya? Nah, bagaimana kalau pakai cara yang ini? Langsung aja nggak usah dibagi 2 lah dulu, nggak usah dibagi 3 lagi. Saya mau langsung bagi ini, Bu, karena saya sudah hafal perkalian. Boleh ya, hasilnya juga sama, jadi hasilnya sama dengan cara ini. Nah, tapi seandainya kalau kamu belum hafal perkalian, Ibu sarankan seperti ini dulu caranya. Dibagi dikit-dikit dulu, mulai dibagi 2, kemudian dibagi berapa lagi dengan satu angka yang sama, yang bisa sama-sama dibagi. Seperti itu ya. Oke, jadi bentuk sederhana dari bentuk pecahan paling sederhana dari 12/6 adalah 2. Paham ya anak-anak? Langsung ke contoh soal kedua, ada 12/9. Kita mau sederhanakan nih 12/9 dengan cara diapain tadi? Dengan cara dibagi dengan satu angka yang sama. Kita cari satu angka yang sama yang bisa dibagi dengan angka 12, yang bisa dibagi dengan angka 9. Angka berapa ya kira-kira? Nah, kita mulai dulu dengan angka berapa anak-anak tadi? Mulai dengan angka 2. Coba kita mulai dengan angka 2. Kita tes dulu ya. 12 bagi 2 bisa, 9 bagi 2 nggak bisa. Ternyata 12/9 nggak bisa dibagi 2. Nah, setelah angka 2, lanjut kita coba bagi dengan angka 3. Kita tes dulu, 12 bagi 3 bisa nggak? Bisa. 9 bagi 3 bisa? Bisa. Berarti 12/9 ini nggak bisa dibagi dengan angka 2, tapi bisanya dibagi dengan angka 3. Berarti di atas bagi 3, di bawah bagi 3. Ya, seperti itu ya. Jadi seterusnya, seandainya bilangan ini nggak bisa dibagi 3, kita bagi 4. Gitu, kita tes-tes aja dulu ya. Nah, kita langsung cari hasilnya. 12 bagi 3 berapa? 4/9 bagi 3, 3. 4/3 ya. Nah, 4/3 ini kita lihat dulu masih bisa apakah bentuk paling sederhana dari 12/9. Kita lihat dulu apakah 4/3 ini masih bisa dibagi dengan satu angka yang sama lagi nggak dengan angka lain. Misalnya dibagi 2 dulu ya. 4 dibagi 2 nggak bisa. 3 bagi 2 nggak bisa, berarti nggak bisa bagi 2. Kalau nggak bisa bagi 2 berarti kita tes lagi dengan angka 3, dibagi dengan 3. 4 bagi 3 nggak bisa, 3 bagi 3 bisa. Tetap aja nggak boleh, harus dua-duanya ya bisa. Kita bagi 4 lagi. 4 bagi 4 bisa. 3 bagi 4 nggak bisa, berarti udah nggak bisa. Jadi 4/3 ini udah nggak bisa dibagi dengan satu angka yang sama manapun. Nah, caranya gimana? Apakah ini udah bentuk paling sederhana? Kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Langsung aja kita bagi 4 dibagi 3. Nah, seandainya hasilnya misal 3/4, pembilangnya kan lebih kecil dari penyebutnya, ini udah nggak bisa dibagi. Ini udah bentuk paling sederhana. Ini seandainya ya, seandainya hasilnya 3/4, tapi ini kan hasilnya 4/3. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, langsung aja kita bagi 4 dibagi 3. Ya, berarti kita bagi kurung anak-anak. Ya, pembilang di dalam, penyebut di luar. 4 di dalam, 3 di luar. Nah, kita bagi 4 bagi 3 berapa? Berarti perkalian 3 yang hasilnya mendekati 4. Ya. Kemarin udah diajarin, berarti ini jatuhnya ke pecahan campuran. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Nah, mana perkalian 3 yang hasilnya ini mendekati 4. Ya ini nih ya, 3 kan mendekati 4.
Ya, jadi perkalian 1 kali 3 yang hasilnya mendekati 4. Ya, taruhlah ini 4, berarti 4 dibagi 3 berapa? 1. 1 kita taruh sini hasilnya. Ya, 1 kali 3, 3 kita taruh bawah, kita kurang 4 kurang 3, 1. Nah, berarti ini bentuknya jatuhnya nanti ke pecahan campuran. 4 dibagi 3 hasilnya nanti pecahan campuran. Ya, berapa? Ini udah ketemu nih pecahan campurannya. Jadi pecahan campuran dari 4 per 3, 1 kita tulis sini, hasil yang bawah kita tulis atas, ini 1 kita tulis atas, pernya berapa? 3 nih. Nah, jadi 4 dibagi 3 hasilnya 1 per 3. Jadi ini yang kita ambil. Bentuk pecahan sederhana, paling sederhana dari 12 per 9 adalah 1 per 3. Ini yang diambil, bukan ininya ya. Bukan 4 per 3 yang diambil, tapi 1 per 3. Paham anak-anak? Ya, jadi kita lihat dulu hasil ini. Kalau udah nggak bisa dibagi dengan satu angka yang sama manapun, kita lihat pembilangnya lebih besar apa enggak daripada penyebutnya. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, langsung kita bagi aja. Ya, berarti 4 bagi 3 kita bagi kurung, nanti hasilnya akan menjadi pecahan campuran. Ya, jadi yang diambil ini 12 per 9 itu bentuk paling sederhana dari pecahan 12 per 9 adalah 1 per 3. Sudah paham ya anak-anak? Ya, mudah-mudahan anak-anak paham. Nanti Bu kasih soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.